Belum tuntas masalah penanganan pandemi COVID-19, dunia internasional kembali dikejutkan dengan temuan mutasi virus COVID-19 yang menyebar dengan lebih cepat di Inggris. Lalu seberapa besar ancaman mutasi baru virus COVID-19 bagi Indonesia sendiri pada saat tren kasus positif COVID-19 terus meningkat di tanah air? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber malam hari ini. Yang pertama, anggota tim pakar Satgas COVID-19, Tri Yunis Miko Wahyono. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, Guru Besar Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Dr. Ari Fahrial Syam, dan juga anggota Komisi 9 DPR, Saleh Partaunan Daulay. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Saya ke Dr. Ari terlebih dahulu. Prof, seberapa besar ancaman adanya mutasi dari virus COVID-19 ini bagi Indonesia? Apakah sudah ditemukan saat ini di Indonesia? Ya, dari informasi yang ada bahwa teman-teman yang melakukan NGS itu ada sekitar 100-an, itu memang belum ditemukan varian yang terakhir yang ada di Inggris ini. Tapi terus terang saja kita tetap harus mengantisipasi bahwa kasus tersebut sudah ada di Indonesia. Karena Singapura sudah masuk, Malaysia sudah masuk, berarti negara tetangga kita pun juga sudah masuk. Memang yang ditakuti dari varian terakhir ini, dari Inggris ini adalah bahwa daya penularannya cukup tinggi. Walaupun tadi disebutkan juga akan kita dengarkan bahwa virulensinya, artinya keganasannya itu masih tanda tanya. Maksudnya apakah dengan virus tersebut dia bisa menyebabkan cepat perburukan dari pasien sehingga mengalami gagal napas, ventilator dan meninggal dunia, itu terus terang belum terbukti. Tapi yang jelas bahwa virus mutan ini mempunyai daya penularan yang cukup tinggi, dan yang menarik adalah bahwa menyerang anak-anak muda, itu yang penting sebenarnya. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Oleh karena itulah memang kuncinya adalah surveillance, ya, di mana daerah-daerah harus mengantisipasi apakah terjadi ledakan kasus yang luar biasa, misalnya mengenai pada usia-usia muda. Nah, disitulah harus masuk ya, untuk dilakukan penelitian apakah ditemukan adanya virus mutan tersebut pada kasus-kasus tersebut. Memang perlu pemeriksaan NGS, di next generation sequencing. Jadi di sequence itu memang perlu alat khusus ya, dan beberapa center di Indonesia itu sudah bisa mengerjakan. Cuman memang yang jadi masalah adalah perlunya kit untuk pemeriksaan tersebut, karena memang butuhkan biaya yang cukup tinggi. Itu kira-kira, Mbak. Apakah dengan menggunakan tes saat ini PCR bisa mendeteksi virus dengan jenis yang baru ini? Enggak, Mbak. Jadi PCR itu tujuannya hanya untuk diagnosis saja. Jadi artinya dengan menggunakan sequence atau kita bilang primer, kemudian misalnya ini satu sampel di running ya, dijalankan di dalam alat tersebut, kemudian ini ketahuan bahwa ini cocok, oh ini ada terjadi ada virus ya, positif misalnya dari sampel yang disebutkan. Nah, kalau sequencing dari sampel tersebut itu dilakukan sequence, jadi diperiksa semuanya apa aja sih jenis-jenis yang ada muncul di dalam sampel tersebut gitu, lebih detail gitu loh. Jadi memang perlu pemeriksaan khusus. Dan biayanya cukup tinggi yang saya bilang tadi ya. Kalau rata-rata kalau hitung rupiahnya nih, istilahnya kasarnya itu sekitar 10 jutaan. Karena kami juga terbiasa mengerjakan NGS tersebut di IMERI FKUI, tapi memang untuk riset-riset cancer misalnya. Jadi itu kira-kira lebih kurang lah begitu ya, dari kit segala macam tuh biaya segitu. Jadi oleh karena itulah makanya tadi perlu kita mengantisipasi pada kasus-kasus ini. Kan sudah mulai nih anak-anak muda nih. Kebetulan juga ada anak rekan saya itu masih muda, dia udah positif gitu ya, bahkan juga ada gejala. Nah, model seperti gitu tuh, kalau perlu itu sampelnya kita ambil, kita running. Jangan-jangan memang sudah ada mutasi misalnya pada kasus tersebut, misalnya sambil contoh. Jadi ini memang perlu surveillance, dan pemerintah mesti memberikan perhatian dalam hal ini untuk menyediakan fasilitas agar pemeriksaan ini bisa masif untuk NGS tersebut begitu. Itu kalau kita bicara soal bagaimana kita mendeteksi apakah virus tersebut sudah ada nggak di Indonesia misalnya. Oke, jika kasat mata apakah gejalanya sama dengan virus COVID-19 yang saat ini berada di Indonesia atau ada perbedaan, Prof? Ya, kalau dari laporan yang ada di Inggris itu kita melihat bahwa kasusnya ini COVID juga, COVID-19, ya klinisnya sama. Yang menarik kan seperti begini, bahwa
penyakit COVID-19 ini kita sebut sebagai great imitator. Dia penipu ulung. Maksudnya apa? Semua organ bisa kena. Posisinya sama seperti yang ada sekarang. Artinya dari kulit, mata, ya kan, penciuman, kemudian otak, jantung, paru. Ada yang menyebutkan paru, munculnya paru, ruam-ruam liver, di kulit? ginjal, saluran pencernaan itu bisa kena oleh virus ini. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, kebetulan virus ini yang baru ini baru terbukti daya penularannya tinggi. Itu tadi, daya penularannya tinggi. Memang tadi apakah misalnya kerusakannya lebih cepat? Nah, ini masih pertanyaan. Masih dalam penelitian begitu. Nah, jadi untuk sementara itu dulu bakal. Jadi artinya bahwa tetap kita harus mengantisipasi dan tentu juga report yang penting nih dari center-center rumah sakit rujukan melihat apakah ada fenomena seperti itu. Baik. Kecenderungan misalnya percepatnya terjadi peningkatan kasus dan terjadi pada muda gitu yang tidak umum sebelumnya gitu. Jadi kalau memang itu ya perlu kita eksplorasi lebih lanjut apakah memang strain yang ditemukan itu strain mutan yang juga terjadi pada negara-negara lain yang sekarang sedang diributkan. Baik, karena penularannya lebih cepat, kita juga harus gerak cepat. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, bagaimana dari Satgas, Pak, antisipasi hal ini? Ya, tadi sudah dikatakan juru bicara Satgas COVID-19 bahwa kita mengantisipasinya dengan mentes dulu PCR, kemudian kalau negatif masih kita lakukan sesuatu yaitu isolasi. Isolasi akan dilakukan selama 5 hari. Harusnya sih tepatnya adalah hari agar kita aman begitu. Harus lewat masa inkubasinya. Tapi itu 5 hari menurut saya kurang kurang adekuat. Tapi apa boleh buat itu yang kita lakukan oleh Satgas COVID-19. Virusnya sudah sampai ke Singapura, ke negara tetangga. Apakah sejauh ini ada laporan kemungkinan virus ini sudah masuk di Indonesia? Karena memang harus inisiatif dari penderita COVID-19 sendiri melaporkan dirinya. Ada banyak masyarakat saat ini melakukan isolasi mandiri. Ya, jadi harusnya di Indonesia dilakukan surveillance virusnya begitu. Jadi surveillance virusnya sudah dilakukan secara reguler oleh Eijkman begitu. Bahkan mutasi untuk penularannya lebih tinggi sudah ditemukan begitu waktu itu bulan Juli kalau nggak salah. Nah jadi kalau seperti itu surveillance-nya kita lakukan dengan baik, kemudian harus secara reguler. Nanti di Indonesia juga akan ketemu kalaupun ada mutan baru virus ini kita identifikasi berdasarkan genetiknya, Mbak. Genetiknya diidentifikasi semua. Kalau ada mutasi primernya kita sudah tentukan. Kalau ada mutasi kita bisa tentukan mutasinya. Nah kalau dia merupakan varian baru akan kita bisa tentukan. Kemudian kemampuan Indonesia sudah bisa menentukan primernya dan kalau terjadi varian baru kita bisa menentukannya, Pak. Oke, saya ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, belum selesai penanganan pandemi secara keseluruhan, khususnya juga di Indonesia. Tren kasus positif saat ini terus naik. Bagaimana Bang Saleh melihat adanya ancaman baru varian virus COVID-19 ini? Sudah siapkah pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Jadi sebetulnya yang terkait dengan varian baru ini belum pernah didiskusikan secara serius dan saya pernah dilaporkan oleh pemerintah. Karena itu ya, Komisi 9 memang akhir ini fokus pada pembicaraan rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi nasional. Karena itu soal varian baru ini belum. Dan kita juga mendapatkan informasi itu dari media, terutama media-media internasional yang Nah, ini perlu diantisipasi oleh pemerintah sebetulnya. Kenapa? Karena untuk kasus virus COVID-19 ini sejujurnya kalau menurut saya dan yang saya perhatikan ini belum ada ataupun belum ada penjelasan yang ini secara akademik dijelaskan oleh pemerintah, misalnya apa saja yang menimpa orang ketika misalnya terpapar virus COVID-19 ini. Katakanlah misalnya kan ada yang flu, ada
ada yang demam, ada yang macam-macam. Tapi ada juga yang tidak mengalami apa-apa, tapi ternyata positif misalnya. Ini kan berarti belum ada keajegan atau ada gejala yang sungguh-sungguh memang konsisten terkait dengan ini. Karena itulah maka sulit sebenarnya untuk identifikasi mereka-mereka yang terpapar COVID ini. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu berapa lama masa inkubasinya itu. Kadang-kadang orang begitu terpapar ya 5 hari udah pulang. Tapi ada juga yang 14 hari. Kemudian tetap itu juga beda. Orang malah justru 5 hari dirawat di rumah sakit. Ada orang yang justru 5 hari langsung pulang. Ada 14 hari pulang juga dan seterusnya. Jadi ini juga perlu memang sungguh-sungguh untuk dibaca dan dideteksi sehingga kita bisa membaca ini. Karena bagaimana ilmu pengetahuan itu kan salah satunya adalah memprediksi gejala-gejala alam terkait dengan virus COVID-19. Jadi kalau gejala-gejala ini belum bisa belum bisa kita pahami secara sungguh-sungguh, maka ini tentu akan memberatkan kita. Itu bagian yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, ini jangan sampai terlambat. Saya ingat kita mendapatkan ruang yang cukup lama ya sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Kita di Wuhan sudah merebak, kemudian negara-negara di Indonesia ternyata belum pada waktu itu. Tetapi ternyata begitu masuk ke Indonesia, kita malah nggak siap. Nah, itu jika ada di virus COVID seperti ini, yang mungkin sudah terjadi di Eropa dan juga beberapa negara lain, termasuk di Singapura seperti yang dijelaskan tadi, maka Indonesia mestinya sudah siap. Jadi segala sesuatu itu harus disiapkan. Jadi boleh kita fokus pada vaksinasi, tetapi jangan mutasi ini mengancam. Jadi saya kira dan juga khususnya Satgas dalam hal ini dan juga tentu Kementerian Kesehatan yang termasuk di dalamnya sebagai garda terdepan ini harus betul-betul sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan ini sehingga kita nanti betul-betul siap ya apapun yang akan terjadi terkait dengan mutasi virus ini. Gitu. Baik, ini hanya baru satu laporan dari Inggris, ada laporan lainnya dari Afrika Selatan. Apakah memang ada ancaman mutasi virus lainnya? Kita akan berbincang usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai ancaman varian baru virus COVID-19. Saya ke Pak Ari lagi. Pak Ari, tadi kita sudah menyebutkan bahwa varian baru ditemukan di Inggris. Inggris saat ini melakukan lockdown untuk di beberapa wilayah. Ada laporan lainnya, ada varian lain di Afrika Selatan. Apakah ini mutasi virus yang sama atau berbeda? Ya, jadi sekarang begini ya, bahwa secara umum ini buat masyarakat tahu saja, virus itu kan ada dua ya, virus RNA atau DNA. Nah, virus RNA ini memang tidak stabil. Dia itu tingkat mutasinya itu cukup tinggi ya, karena kan prinsipnya dia itu kan makhluk hidup juga. Artinya dia untuk tetap survive, dia melakukan perubahan-perubahan begitu, menyesuaikan dengan keadaan. Nah, yang sekarang misalnya lagi rame ini, yang dihubungkan dengan di Inggris Tenggara itu terjadi kenapa? Karena memang jumlah kasusnya yang stagnan di situ, ya kasus stagnan dan terus tinggi sehingga dilakukan eksplorasi. Memang gini, kelebihannya di Inggris itu, jadi semua kasus-kasus yang positif ini itu 10%, sekitar 10% itu sudah dilakukan sequencing, sudah dilihat ini virusnya itu apa aja gitu, sehingga bisa diidentifikasi. Nah, kebetulan ini berdampak, baru ini rame. Nah, di Afrika Selatan juga menunjukkan hal yang sama. Sebenarnya di kita juga, dari data-data yang ada, dari 100-an yang sudah teliti itu, ada juga beberapa mutasi yang ditemukan. Tapi tidak berdampak terhadap tadi. Kan kalau bicara soal virus, pertama ini adalah daya penularannya. Ya, kita kan bedain dengan flu sama COVID, sudah jelas. Kalau flu, tak semudah itu menularnya, satu misalnya. Kemudian yang kedua adalah virulensi. Virulensi itu keganasan dari virus tersebut. Nah, ini beda misalnya saya ambil contoh yang flu ya. Kalau flu itu kan udah di sekitar di batuk pilek aja. Ya jarang yang sampai ke pneumonia, ke radang paru-paru. Karena paru-paru itu kan saluran pernapasan bagian bawah, saluran pernapasan bawah. Nah, sekali lagi COVID ini ya kan sama lebih kurang sebenarnya dengan awalnya itu ya, family-nya itu sama dengan flu biasa sebenarnya, tapi tadi ada COVID-19 ini yang mana nyerang ke paru-paru. Nah,
kita bilang tadi itu ketika memang ini ditemukan sesuatu mutan atau mutasi baru dengan dampak yang daya penularannya tinggi, kemudian daya virulensi tinggi, baru ini diangkat gitu kasus ini gitu. Nah itu tadi. Jadi tinggal dicari linknya ini. Memang ditemukan juga kalau yang di Singapura itu jelas bisa diidentifikasi karena memang yang bersangkutan ini adalah student warga negara Singapura di Inggris. Jadi jelas bahwa dia memang pindah dari situ. Nah, apakah yang di Afrika Selatan ini memang dalam suatu perjalanan, ini jadi pertanyaan. Misalnya sambil contoh, misalnya ada report dari kasus-kasus yang ditemukan di kita yang sudah dilakukan sequencing, itu nenek moyangnya ada di Wuhan. Istilahnya udah bisa kelihatan bahwa itu sumbernya di Wuhan. Memang dia ada yang udah keliling dulu tuh Wuhan ke Jepang misalnya, kemudian ke Jepang, ke Prancis, baru masuk Singapura, baru masuk Indonesia. Itu bisa terdeteksi tuh. Perjalanan si virus itu bisa terdeteksi dengan sequencing tadi itu. Nah, tadi yang mengenai hal yang ditemukan di Inggris ini masih dipelajari. Apakah yang di Afrika Selatan itu sebenarnya, mohon maaf ini nenek moyangnya yang di Inggris, dia sampai ke situ misalnya. Atau ada sesuatu mutan baru yang ada di. Jadi ini terus terang masih dalam analisa ya untuk perjalanan virus ini. Jadi kita juga menunggu bagaimana ahli-ahli virus melakukan riset mengenai hal ini gitu. Oke, artinya juga treatment pengobatan kemungkinan sama saja bisa terjadi ataupun berbeda bisa saja Pak Ari. Betul. Jadi yang salah satu yang cukup yang kita sudah bisa waspadai adalah bahwa pemeriksaan PCR-nya itu agak beda untuk menggunakan primernya. Jadi untuk primer tertentu tidak bisa kita gunakan untuk virus ini. Kita mesti menggunakan primer yang lain gitu misalnya. Artinya kan kalau untuk melakukan pemeriksaan ada yang kita bilang susunan dari gen virus si COVID ini. Nah, kita mesti ngambilnya itu bukan di potongan itu kalau mau nyari virus yang mutan ini gitu. Jadi itu. Okay. Tapi kalau untuk treatment sama. Kemudian kabarnya juga ini vaksinnya pun juga nanti antibodi yang dibentuk masih bisa untuk prevention terhadap mutan ini. Disebutkan demikian walaupun Pfizer menyebutkan sedang melakukan riset apakah memang demikian atau tidak. Yang penting adalah untuk mendiagnosisnya tadi itu, untuk tes PCR-nya itu harus dengan primer susunan gen yang agak beda kalau ingin mendeteksi adanya virus ini gitu. Oke, saya ke Pak Miko. Itu urusan laboratorium deh, masyarakat nggak perlu tahu. Tapi itu tadi, artinya itu kami para pakar udah membicarakan hal tersebut, mendiskusikan hal tersebut. Jadi saya kira kalau ini memang kita mau mengejar ini, maka gunakan primer. Jadi teman-teman di patologi klinik dan teman-teman di mikrobiologi klinik itu sudah berdiskusi mengenai hal tersebut. Jadi terus terang saja begini bahwa alhamdulillah ini kan kalau Dr. Miko ini epidemiolog ya. Yeah. Kita kompak di sini epidemiolog. Nah, ini tim pakar ini terdiri dari ahli-ahli berbagai bidang juga kompak nih. Mengantisipasi ini kita meeting, kita rapat diskusi. Apa sih gitu loh. Jadi itu tadi. Tinggal silakan aja digunakan oleh pemerintah hasil-hasil pembicaraan kita ini begitu. Memang kita difasilitasi oleh Satgas. Baik. Secara intensif tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari bagaimana pertemuan-pertemuan dilakukan mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ada mutasi dari virus COVID-19. Saya ke Pak Miko, mencermati apa yang disampaikan tadi Bang Saleh. Jangan kali ini kita belum siap. Begitu ya highlight-nya ya Bang Saleh, karena pada saat awal pandemi COVID-19 kita tahu bagaimana catatan buruk penanganan oleh pemerintah. Tanda kutip banyak yang mengatakan Indonesia terlambat. Untuk kasus saat ini sendiri, saya melihat begitu banyak tes masif yang dilakukan, tapi dengan standar yang berbeda-beda. Mengapa saya katakan demikian? Karena sangat sulit untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan tes secara rata semuanya. Bagaimana meyakinkan, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, ayo lebih inisiatif jika merasa memang terkait ataupun melakukan perjalanan dari luar negeri, bisa berinisiatif melaporkan diri jika positif COVID-19. Ya, kalau luar negeri kita harus standar PCR. Atau kalau di Jepang masih diterima kalau tes rapid antigen begitu, Mbak. Jadi Indonesia
masih menggunakan PCR. Jadi menurut saya itu sudah internasional sama di semua negara. Jadi kalau untuk tes yang masuk dari negara manapun kita pakai tes PCR. Cuman untuk tes PCR ini kalau dia ada di ambang batas itu interpretasinya mungkin setiap laboratorium atau tenaga laboratorium akan jadi berbeda, akan ada bisa dikatakan negatif atau bisa dikatakan positif karena kalau dia ambang batas itu jadi membingungkan begitu. Itu harus dikonfirmasi dengan gejalanya apakah ada atau dengan kontak dia terhadap kasus COVID-19. Jadi Indonesia pernah mengalami masalah dengan tes PCR negatif, kemudian di Arab Saudi ada 7 orang yang positif, kemudian di Jepang ada 4 orang yang positif dan juga di Taiwan begitu. Di Taiwan ada 4 orang juga positif. Jadi menurut saya itu bukan masalah karena harus dilihat kembali pada kontaknya pada hari keberapa ini dia kontak, kemudian itu pada hari keberapa harus dilihat kembali kepada orangnya. Baik, saya tahu Pak Miko anggota tim pakar, artinya sebenarnya juga cukup mengkritisi pemerintah tanda kutip ya Pak untuk mengawasi begitu bagaimana penanganan COVID-19. Tapi dari diskusi bersama dengan tim pakar dan anggota tim Satgas yang lain, secara kemampuan kita sudah cukup untuk mendeteksi varian-varian virus seperti ini? Ya, menurut saya teknologi sequencing di Indonesia sudah cukup banyak begitu. Eijkman sudah punya, UI sudah punya, bahkan YASIS sudah punya banyak sequencer. Kemudian ahli-ahli mikrobiologi, ahli virologi bahkan di Indonesia sudah mumpuni lah menurut saya. Jadi mungkin harusnya itu dilakukan surveillance genotyping dari virus ini, dan itu sudah dilakukan oleh Eijkman karena dia mengembangkan genotyping surveillance ini untuk keperluan pengembangan vaksin merah putih, Mbak. Jadi menurut saya sudah dilakukan oleh Eijkman. Kemudian apakah itu diteruskan? Menurut saya tidak tahu, tapi mungkin akan diteruskan itu untuk kepentingan vaksin merah putih. Yang saat ini posisinya sudah, saya tidak mengatakan sudah final 100%, tapi yang sudah datang, tiba, dan masih menunggu uji klinis tahap 3 adalah Sinovac. 1,2 juta dosis sudah tiba di Indonesia. Apakah kemudian adanya varian baru ini bisa mengubah komposisinya? Kita ingin mengatakan bahwa apakah kemudian vaksin yang datang bisa mengatasi varian baru ini? Nanti Pak ya, dijawab usai jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog malam hari ini. Saya ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, tadi sebelum jeda saya ingin bertanya bagaimana efektivitas vaksin Sinovac yang sudah tiba di Indonesia. Mengingat ada ancaman-ancaman baru, adanya mutasi dari virus COVID-19 yang kita berharap tidak masuk ke Indonesia, tapi mungkin saja terjadi. Ya, jadi itu yang dari virus itu akan bisa merangsang antibodi karena komponen dari virusnya itu. Jadi sudah diidentifikasi bahwa spek protein dari virusnya yang merangsang antibodi. Jadi kemudian virus varian yang baru ini adalah hanya dengan genetiknya. Dan genetik yang merangsang antibodi juga berbeda dengan genetik yang merangsang penularan virusnya begitu. Jadi rasanya tidak akan berkurang bahwa antibodi tetap akan diproduksi oleh pemberian vaksin apapun, baik itu merah putih, vaksin Sinovac, vaksin Sinopharm, kemudian vaksin CanSino, vaksin Pfizer, semuanya. Cuman apakah kemudian antibodi ini dapat melawan varian yang baru itu perlu penelitian lagi, Mbak.
Karena masih banyak tanda tanya di sana karena berbagai negara saat ini mencoba menerka-nerka bagaimana varian baru ini. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh tadi sempat memberikan highlight bagaimana pemerintah harus siap kali ini dalam menghadapi adanya mutasi virus corona. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber yang lain, kemungkinan memang pemerintah memiliki kemampuan untuk itu. Tapi secara keseluruhan, kita harus terbagi fokusnya. Satu sisi memang ada ancaman mutasi dari virus corona, di satu sisi penanganan COVID-19 saat ini masih terus dilakukan. Angka positif masih terus tinggi. Bang Saleh melihatnya pemerintah sudah on the track belum? Saya melihat bahwa yang pemerintah itu cukup bagus dan yang sudah dipakai. Tetapi persoalannya adalah aturan dan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu saya tidak yakin itu efektif. Nih misalnya contoh ya, sekarang dan dari namanya virus COVID-19. Nah kan sebetulnya kita bisa mengantisipasinya itu dengan cara bagaimana kita menyeleksi orang yang mau masuk ke Indonesia di pintu-pintu masuk kita, terutama di bandara. Nah kalau kita lihat sekarang di bandara itu kan itu nama dokumen yang harus diisi oleh setiap penumpang yang turun dari pesawat. Itu namanya e-hack. E-hack itu bisa internasional dan domestik, ya kan? Nah, tapi kalau kita e-hacknya itu rata-rata hanya saja itu. Jadi kalaupun misalnya orang ngisinya itu sembarang, itu tetap akan keluar itu barcode-nya. Jadi orang bisa masuk. Itu satu. Lalu misalnya kalau orang sembarangan ngisi, lalu orang yang datang dan masuk ke Indonesia atau pindah ke kota yang lain. Nah, itu yang kemudian orang misalnya kalau masuk ke Indonesia kemudian kita tidak bisa mendeteksi apakah dia betul-betul masuk ke Indonesia bebas dari varian itu kan juga menjadi satu kendala nantinya untuk memastikan bahwa varian tidak ada masuk ke Indonesia. Itu bagian yang penting saya kira untuk diberikan catatan kepada kita semua ya, dan tentu itu bukan bagi pemerintah dalam hal ini khususnya pada para petugas kita di bandara dan pintu-pintu masuk perbatasan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, saya mau komentari soal vaksin tadi. Apakah vaksin ini nanti akan efektif ini? Sebetulnya yang bisa menjawabnya ya kita harus melihat dari Badan POM. Badan POM kan sekarang sedang melakukan penelitian untuk mengeluarkan apa yang disebut dengan emergency use authorization. Nah, apakah misalnya emergency use authorization itu sudah bisa dikeluarkan atau tidak? Nah, ini tentu nanti kita lihat dulu hasilnya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masalahnya sekarang kan vaksin sudah ada, bisa sebesar 1,2 juta. Nah, karena itu bisa dikeluarkan emergency use authorization yang kita tunggu. Karena sampai sejauh ini saya dengar dokumen-dokumen yang terkait dengan vaksin tersebut yang dari Cina itu belum sampai ke Indonesia secara keseluruhan. Dan karena itu tentu verifikasi, kemudian penelitian dan juga analisis terhadap vaksin belum bisa dilakukan secara sempurna. Nah, itu tentu kami ya harus mengingatkan kepada Badan POM untuk hati-hati betul ya, untuk memastikan bahwa vaksin yang di Indonesia betul aman, kemudian bermutu dan bermanfaat. Jangan sampai nanti vaksin ini oke aman tetapi tidak bermutu, untuk apa disuntikan. Atau sampai misalnya vaksin ini sudah kita bayar mahal gitu, misalnya karena dari jenis vaksin yang sudah ditandatangani oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan kita, yang paling banyak nanti untuk disuntikan ke Indonesia itu atau divaksin atau divaksinasi itu Sinovac. Nah, karena itu betul-betul ini harus dipastikan terkait dengan ini, karena setahu Sinovac ini juga belum dipakai secara luas ya di negara-negara lain. Bahkan saya kira di Cina juga ini belum dipakai. Karena Sinovac ini baru dipakai pada uji coba klinis tahap ketiga ya, tahap pertama, kedua dan ketiga. Nah, apakah ini sudah secara umum atau apakah ini sudah bisa dipakai? Nah, ini tergantung nanti hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Badan. Ya. Baik Bang Saleh. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, concern Bang Saleh tadi seperti itu mengenai efektivitas Sinovac sendiri. Ada catatan mengenai ini, Pak Ari? Ya, terus terang saja kita masih menunggu uji klinik tahap 3 ya. Kalau yang di Indonesia ini kan dari keterangan Prof. Kusnandi sebagai ketua tim itu disebutkan baru selesai Maret ya. Tapi kabarnya yang Brazil ini mungkin
cepat hasilnya. Jadi disitulah kita menunggu bagaimana efekasi daripada vaksin tersebut. Disebutkan memang yang di data yang di Bandung tersebut itu sudah kelihatan imunogenitasnya, yaitu terbentuk antibodi 4 kali. Tapi efekasi apakah memang ini bisa melindungi seseorang dari terkena virus ini yang masih kita tunggu hasilnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya ya artinya di satu sisi ini sudah ada, tapi di sisi lain juga ini terjadi mutasi. Jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana sekarang kita melakukan periksaan yang masif ya. Pemerintah tentu di sini perlu membantu. Tadi yang saya bilang kitnya cukup mahal soalnya. Beberapa center punya NGS, ada juga yang dipinjamkan, tapi kita terkendala untuk kitnya. Nah ini kitnya soalnya kitnya juga harganya ratusan juta juga. Jadi kalau ini kitnya ini tentu ada, nanti ini kita bisa sama-sama ini center-center yang ada ini melakukan evaluasi mengenai mutasi ini, itu yang penting. Nah kemudian yang kedua tadi benar, kita harus benar-benar menjaga border kita ini. Ya kita meminimalkan lah kasus-kasus ini masuk ke Indonesia gitu loh. Karena kita tahu nih, kita punya masalah dengan pelaksanaan protokol kesehatan ini gitu ya. Dan kita lihat nampaknya kasus makin tinggi, apalagi ada mutasi, nampaknya kondisi seperti yang kemarin-kemarin aja, ramai aja di jalan, macet aja di jalan, puncak macet, di Bali juga kabarnya hotel juga full book. Jadi ini hal-hal yang harus diantisipasi buat kita semua ini mengenai kondisi seperti ini. Dan di satu sisi juga kita tahu dari hasil-hasil libur panjang 4 kali itu selalu diikuti dengan jumlah kasus yang meningkat. Artinya apa? Ketika ada libur panjang, ya masyarakat tidak konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Keadaan seperti itu. Sebenarnya kan penyakit ini saya dari awal lah, dari bulan akhir Januari kita sudah teriak-teriak. Penyakit ini itu kita sebenarnya prinsipnya bisa tercegah penyakit ini karena kita tahu bagaimana menularnya. Nularnya itu ya droplet, orang ngobrol seperti begini. Loh sekarang udah pakai masker semua, tapi ketika makan-makan mereka buka maskernya, selesai udah. Menular dari satu orang ke orang yang lain gitu. Oke. Nah orang mau ada sepeda-sepeda bagus dia berolahraga, tapi selesai berolahraga buka masker, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, disitulah terjadi penularan gitu loh. Nah ini hal-hal yang harus diantisipasi. Ya. Dan kita tahu bahwa klaster kantor, klaster rumah itu sekarang luar biasa. Baik Pak Ari. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi memang saya sepakat dengan itu, hulunya adalah masyarakat, kita semua bagaimana secara bersama-sama harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Ini yang kemudian menjadi kunci. Apapun varian baru yang masuk ke Indonesia, kuncinya ada di masyarakat. Terima kasih Pak Ari, Pak Miko, Bang Saleh sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Dan usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di CNN Indonesia Newscast.